Benar. Jadi laba atau rugi dari laporan laba rugi tadi masuk ke laporan perubahan modal. Kalau laba berarti dia menambah atau mengurangi modal. Oke, benar. Jadi kalau perusahaan laba berarti ditaruhnya di sini ya, penambahan. Jadi di laporan perubahan modal itu ada yang menambah modal, ada yang mengurangi modal. Di sini ada yang namanya modal awal. Jadi pertama kali di awal tahun biasanya perusahaan menanamkan modal berapa. Terus misalnya di tengah-tengah ada investasi pemilik. Misalnya pemilik nambah lagi modalnya investasi, terus ditambah lagi laba bersih kalau misalnya perusahaan dapat laba. Nah, tapi kalau perusahaan rugi ya berarti ditaruh di sini dikurangi rugi bersihnya berapa. Sama ada yang namanya pengambilan oleh pemilik. Nama lain pengambilan oleh pemilik ini apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya pengambilan oleh pemilik. Oke. Yang lain apa nama lain dari pengambilan oleh pemilik? Jadi pemilik mengambil modalnya itu digunakan. Yang tahu nama lainnya? Ayo, yang jawab cuman nanti. Udah, nggak ada yang mau coba lagi? Oke, kalau nggak ada Mbak Santi sama Mbak Yeni benar. Jadi pengambilan oleh pemilik nama lainnya prive. Jadi nanti kita biasanya kalau untuk mencatat transaksi pakai prive, bukan pakai pengambilan oleh pemilik ya. Jadi langsung aja prive, nggak apa-apa. Jadi prive itu mengurangi jumlah modal perusahaan. Paham sampai sini? Ini kalau misalnya rugi berarti di sini ditulis rugi ya, labanya di sini hilang. Masuk di sini. Nanti ketemu modal akhir periode berapa. Di modal awal ditambah investasi, ditambah laba kalau laba, terus dikurangi prive sama dikurangi rugi kalau perusahaan rugi. Itu ketemu nanti modal akhirnya berapa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi kalau misalnya nanti bikin laporan laba ruginya salah, berarti laporan perubahan modalnya juga salah. Oke, hati-hati ya. Akuntansi itu sebenarnya tidak susah, cuman butuh teliti. Begitu sekali tidak teliti, salah semua. Makanya butuh latihan. Nanti di jurnal penyesuaian. Nanti jurnal penyesuaian kalau nggak modul 2, modul 3. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Laporan perubahan modal. Untuk lebih detailnya bisa dibaca modul 4 ya. Untuk latihan soal juga bisa dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang nggak paham? Pakai modul online dulu sementara ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan arus kas. Aduh, ini pada nggak punya modul.
Jadi laporan arus kas itu kita cuman mencatat semua yang berhubungan dengan akun apa kira-kira. Kita hanya mencatat yang berhubungan sama akun akun posisi kok. Kalau posisi keuangan itu neraca, Mbak Sulistiani. Kalau arus kas khusus aktiva lancar, bukan aktiva lancar. Nggak hanya tunai. Yuk, apa yuk? Harus dana perubahan apa, Mbak? Utang rekening giro. Bukan juga, Mbak Yatini. Yang lain berhubungan sama akun apa? Cuman satu akun sebenarnya. Intinya kita bikin laporan arus kas itu cuman berhubungan sama satu akun sebenarnya. Akun apa? Judulnya, dari judulnya kan sudah kelihatan. Biaya sama beban itu sama ya, kita pakai beban aja. Beban tadi punyanya laba rugi. Kalau Mbak masukkan di laporan arus kas, berarti salah masuk rumah. Ekuitas tadi adanya di neraca, berarti bukan dimasukkan ke sini. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi. Bukan saldo. Dah, nggak ada yang jawab lagi ya. Jadi ini sebenarnya laporan arus kas itu kita mencatat yang ada hubungannya sama akun kas. Dari judulnya kan sudah kelihatan. Jadi hanya berhubungan sama kas. Jadi pengeluaran pemasukan kas dicatatnya di laporan arus kas. Nah, aktivitasnya dibedakan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi. Jadi arus kas yang dilakukan untuk kegiatan operasi itu yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi dibedakan jadi 3, ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, sama aktivitas investasi. Jadi misalnya kas ini dibuat operasi perusahaan sehari-hari, itu nanti dimasukkan ke aktivitas operasi. Terus kalau aktivitas investasi itu aktivitas yang berhubungan seperti penjualan peralatan pabrik, terus pokoknya yang berhubungan sama aktiva jangka panjang itu aktivitas investasi. Jadi yang berhubungan sama aktiva tetap atau aktiva itu masuk ke aktivitas investasi. Kalau pendanaan itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi jumlah pinjaman jangka panjang. Jadi kalau pendanaan itu berhubungan sama utang jangka panjang, kalau investasi berhubungan sama aktiva tetap, dan kalau operasi itu berhubungan sama kegiatan sehari-hari perusahaan atau sama kegiatan lain yang di luar aktivitas investasi sama aktivitas pendanaan. Itu masuk ke aktivitas operasi. Tapi semua intinya dari aktivitas tadi yang dicatat yaitu kasnya. Pahamkah sampai sini? Ini kayak misalnya beli apa